Rumah, sebuah cerita pendek karya Muhammad Taufik Hidayat dibacakan langsung oleh penulisnya. 2020 adalah tahun yang cukup berat untuk seluruh umat manusia. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja sebuah wabah menguasai seisi dunia. Waktu itu, sesederhana keluar rumah saja menjadi hal yang rumit. Banyak protokol yang harus kita patuhi. Memakai masker adalah hal yang lumrah kala itu. Jutaan manusia di muka bumi berduka, termasuk aku salah satunya. Ibu meninggalkan kami di antara bumi yang sedang gaduh. Ibu meninggalkan kami ketika ekonomi sangat amat sulit. Ibu meninggalkan kami tiba-tiba. Aku yang waktu itu baru menginjak 19 tahun, tidak begitu paham apa yang Tuhan ingin dariku. Karena sebelum ibu pergi, adikku Nina pergi lebih dulu. Nina mengidap demam berdarah dan tidak sempat terselamatkan. Sebelum akhirnya ibu menyusul Nina. Sekarang rumah yang biasanya bising dengan canda tawa Nina dan riuh suara kompor ibu sedang memasak, tiba-tiba saja sunyi sepi. Kini hanya tinggal aku dan bapak. Aku adalah seorang anak yang ditinggalkan ibunya, dan bapak adalah seorang suami yang ditinggalkan istrinya. Dari luar, bapak selalu terlihat tenang, bahkan di hari kematian ibu sekalipun. Padahal aku tahu dunianya sangat hancur. Dan sejak saat itu aku sadar, walaupun bapak masih bisa tersenyum, tapi senyumnya tidak selepas dulu. Bapak bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi tas. Posisinya di pabrik sudah cukup settle. Ya, gaji lebih dari UMR cukup untuk menghidupi keluarga kita. Bapak sempat diberhentikan di tempat kerjanya. Tapi di masa wabah, bukan hanya bapak yang terkena dampaknya. Hampir mayoritas masyarakat merasakannya. Aku dan bapak jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Bapak sebenarnya orang yang cukup santai. Bapak adalah orang yang love language-nya adalah words of affirmation. Bapak tidak sungkan untuk mengungkapkan perasaannya, termasuk terhadap ibu dan anak-anaknya. Beberapa pekan setelah ibu dan Nina pergi, bapak seakan terlihat baik-baik saja. Tapi setelahnya, perasaan dan raut wajahnya tidak bisa berbohong. Atap rumah seakan menjadi saksi betapa indahnya keluarga kita dulu. Entah aku memaknai ini sebagai apa. Keluarga broken home? Sepertinya tidak terlalu tepat. Karena Tuhan yang menghancurkan keluarga kita. Itu yang aku pikirkan dulu. Bapak tidak berkegiatan karena sedang diistirahatkan di tempat kerjanya. Yang aku lihat, ia hanya seringkali menatap dinding rumah dan ruangan kosong yang sudah ditinggalkan ibu dan Nina. Aku waktu itu belum cukup berani untuk menghibur bapak, karena aku juga merasakan kehilangan yang sama. Karena di rumah tinggal berdua, kadang situasi hening sering terjadi. Aku dan bapak sepakat untuk merombak kamar sepeninggalan Nina untuk dirubah menjadi sebuah studio musik. Bukan karena semata-mata kami menyukai musik, tapi agar rumah menjadi ramai saja. Kesepian di rumah ini membuatku menjadi khawatir. Bapak mulai sering melamun akhir-akhir ini. Setelah ibu dan Nina pergi, aku jadi khawatir bapak juga akan pergi. Sebisa mungkin aku sesekali mengajak teman-teman untuk berkunjung ke rumah, hanya untuk membuat rumah menjadi ramai dan mengalihkan kesedihan kami. Yang sering berkunjung adalah Rudy dan Syarif. Mereka adalah teman-temanku dari SMA sampai sekarang. Mereka cukup untuk membantuku menghibur bapak di sini, sampai mereka akrab dengan bapak. Untuk mengisi kesepian ini, aku dan bapak mencoba berbagai hobi untuk mengalihkan kesedihan. Dari mulai bermain musik, mengunjungi toko musik di seluruh kota, sampai ikut-ikutan tren bersepeda di kala wabah. Ya, apapun diikutin lah. Bangunan rumah kami itu seperti rumah yang dibagi dua, bersebelahan dengan rumah paman yang berada di sebelah rumah kami. Kondisinya memang mulai kumuh, banyak bocor sana-sini, tapi masih nyaman untuk dihuni. Suatu hari paman mengajak bapak untuk membangun rumah ini. Sekalian dibagi dua katanya. Waktu itu bapak menolak. Di samping ekonomi yang belum membaik dan juga terlalu banyak kenangan di setiap inci dinding rumah ini. Pada sore hari menjelang maghrib, aku melihat bapak sedang memandang tembok. Tembok yang dipenuhi coret-coret gambaran Nina dulu. Nina memang hobinya menggambar. Momen Nina mencoret-coret tembok nampaknya sangat membekas di hati bapak.
Apalagi di sebuah sudut dinding ada bekas tulisan gambar Nina yang bertuliskan, "Nina sayang Bapak." Nampaknya semakin berat bagi Bapak untuk merubuhkan rumah ini. Beberapa minggu berselang, Paman kembali datang dan meyakinkan Bapak untuk mau membangun rumahnya. Entah kenapa, akhirnya Bapak setuju. Rumah kami mulai dibongkar. Satu persatu puing-puing mulai rubuh. Atapnya sudah menyatu dengan tanah. Pintu tempat kami masuk sudah tidak ada lagi. Malam hari, aku mencium aroma bebakaran. Ternyata ada bapak yang sedang membakar sesuatu di antara puing-puing rumah yang sudah rubuh. Saat itu aku mendekat. Ternyata bapak sedang membakar foto nikahannya dulu bersama ibu. Spontan aku bertanya, "Pak, kenapa fotonya dibakar?" Hening tercipta cukup lama setelah aku bertanya seperti itu. Sambil menarik nafas, bapak menjawab, "Gak apa-apa, kenangan itu tersimpan di hati, bukan di benda mati." Aku tak cukup kuat untuk mendengar ucapan bapak. Mataku berkaca-kaca. Tapi bapak meneruskan, "Tapi sebelumnya bapak foto dulu kok pakai HP, hehe." Aku menyauti, "Kalau gitu mah kenangan tersimpan di galeri bukan di hati." Kami pun tertawa dan keheningan akhirnya pecah. Rumah kami yang dulu akhirnya berubah menjadi bangunan permanen yang cukup kokoh dan 2 lantai. Walaupun pengerjaannya tidak secepat bedah rumah yang langsung jadi dalam sehari, tapi kami cukup puas dengan hasilnya. Sekarang bapak sudah menikah lagi. Menikah dengan seorang janda beranak 3. Benar kata orang memang, Tuhan tidak akan pernah mengambil sesuatu, melainkan menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Sekarang rumah kami ramai lagi, dan bapak mulai sering tersenyum kembali. Kalau aku, apapun asal bapak bahagia.